Halo teman-teman, jumpa lagi dalam perjalanan saya. Menyambung dari video sebelumnya, hari ini saya akan mengajak kalian untuk berkeliling di sekitar Hotel Niagara. Rencananya sih saya ingin belusukan ya di Pasar Lawang karena saya cukup penasaran dengan suasana dari pasar tradisional yang ada di kota ini. Sekalian nanti setelah pulang dari Hotel Niagara, saya akan menuju ke daerah Pacet untuk moto camping di sana. Menurut saya lokasinya bagus, harga tiket sangat terjangkau, dan pemandangan serta fasilitas umumnya bisa dibilang ini yang paling the best sih dari semua lokasi moto camping yang pernah saya kunjungi. Oke teman-teman, ini saya baru bangun ya. Sekarang ini udah jam 7:15 nih. Tadi saya barusan ambil dokumentasi drone di depan dari Hotel Niagara ini. Persis di seberangnya ini ada bengkel motor Yamaha Lawang nih, besar banget. Ini ada bis Rosalia Indah teman-teman. Ya persis di depannya PO yang kemarin yang kita lihat itu kemarin malam. Nah ini kita coba jalan ke arah Pasar Lawang. Dari sini kurang lebih sekitar ya agak jauh lah, 2 menit lah jalan kaki. Ini tadi saya juga barusan ambil uang di ATM BCA ini. Jadi di ruko Pasar Lawang ini banyak yang jualan oleh-oleh, ada ATM ya. Kemarin kita lihat Mandiri, persis di sebelahnya lokasi Hotel Niagara. Jadi semoga video ini bisa menjadi obat ya teman-teman. Ini kondisi Pasar Lawang nih. Ini ada yang jualan tahu kuning cuy. Nah, ini coba kita masuk ke sini. Padahal pukat. Ini di sebelah kiri dan kanan kita ini banyak banget yang jualan sayur. Banget. Kalau kita ke dalam situ coba sih masuk aja, barangkali di dalam ada yang jual sarapan ya. Soalnya ini pagi-pagi saya lapar. Misi bu. Ini kondisi di dalam dari Pasar Lawang teman-teman. Di dalam ini ada yang jual daging. Oh ini masuk ke lorong-lorong, ternyata di dalam ini banyak warung-warung juga ternyata. Jadi kalau pagi-pagi kita kesini itu sebenarnya bisa loh sarapan. Daging-daging cuy. Ini apa ini? Oh kalau di sini tuh bagian daging-daging teman-teman. Daging ayam, daging sapi. Coba kita kesini deh. Ini jualan baju-baju. Jualan apa ini? Oh ini jajanan snack-snack ya. Terus ini juga ada baju-baju. Wah kalau di sini nih kita bakal banyak banget nemuin jajanan-jajanan pasar nih. Ini apa ini? Roti goreng kayak ini. Roti goreng. Terus ini sebelahnya ini ada apa ini ya? Ini tahu. Kalau di sini bagian yang jual ikan-ikan. Wah tuh lihat ikannya seger-seger banget. Ini jual alat-alat masak nih, perkakas rumah tangga. Iya ada yang jual ikan asap juga teman-teman. Oh ya by the way di sini juga ada angkot warna hijau ya. Ini angkot warna hijau ini kemana dia ya? Ini jualan ayam lagi, telur asin. Tuh sampai sono pasarnya teman-teman. Nah, coba kita masuk ke sini dulu ya. Kita belusukan pasar lagi.
Di sini ada toko-toko kelontong. Ada yang jual tisu juga. Saya butuh tuh tisu, soalnya stok tisu habis. Penting. Ini ada sabun-sabun, daging lagi. Ini ada perempatan ke sono, sama ke sini buntu. Oke, ini coba kita lurus aja. Permisi Bu. Ini lantai 2 dari Pasar Lawang nih. Banyak ruko-ruko yang kosong ya, nggak dipakai di sini. Tuh. Oh, ini luas banget di sini ya. Ya, banyak ruko-ruko yang nggak kepake. Ya, jadi Pasar Lawang ini pernah terbakar pada tanggal 17 April tahun 2019. Kebakaran yang terjadi berada di sisi selatan dari Pasar Lawang. Dampaknya sekitar 350 dari 1.300 kios itu hangus terbakar teman-teman. Dan sisa-sisanya bisa kita lihat sampai sekarang. Nah, ini ada jalan kecil nih. Ini coba kita masuk ya. Ini ada preman pasar. Preman pasar. Preman pasar. Kamu lagi ngapain, preman pasar? Kamu lagi ngapain? Tuh juga ada preman pasar lagi, tapi kecil. Nah, ini kalau di sini lebih sepi ya. Di sini lebih sepi. Ini kalau kita lurus kemana nih? Oh, kayaknya lurus ini di persis di depannya jalan raya lagi nih. Ini di kanan dan kiri ada toko emas ya. Ini Bumi Emas. Terus apa ini? Gajah di depan ini. Oke, ada toko emasnya juga ya, komplit. Wih, ada jual paprika cuy. Mantap nih. Wah, paprikanya ya. Nggak nyangka di Pasar Lawang ada yang jual paprika cuy. Tapi di atas ada itu deh, apa namanya, jembatan penyeberangannya loh. Tuh. Nah, kayaknya kita bisa tuh naik dari sini. Kalau mau ke jembatan layangnya kita harus ke sini nih. Nah, kita naik ke sini teman-teman. Oke, jembatan layang dari Pasar Lawang ini ya. Tuh sampai ke sono tuh. Nah, kalau di sini itu ternyata banyak elf-elf ya teman-teman, elf-elf yang menuju ke arah Malang ataupun Pasuruan mungkin ya dari sini. Dia banyak ngetem di Pasar Lawang. Ini ada koperasi. Kalau turun ke bawah itu ke arah parkiran motor. Banyak preman pasar di sini. Nah, ini jembatan layang dari Pasar Lawang ya teman-teman. Kondisi dari JPO yang ada di Pasar Lawang ini sebenarnya cukup memprihatinkan ya teman-teman, karena kurang begitu terawat. Tapi dari atas JPO ini kita juga bisa melihat pemandangan dari jalanan utama yang menuju ke arah Kota Malang maupun ke arah Pasuruan ataupun Kota Surabaya. Nah, di bawah dari jembatan ini kita juga bisa menjumpai banyak sekali moda transportasi umum yang ngetem di depan Pasar Lawang. Di antaranya adalah elf dan angkutan umum yang biasa orang Surabaya atau saya sebut sebagai bemo ya. Jadi rata-rata angkutan umum yang ada di sini itu jurusannya ke arah Kota Pasuruan maupun ke arah Kota Malang.
depan dari jembatan penyeberangan ini kita juga bisa melihat bukit-bukit ya teman-teman. Tuh, kurang tahu nih bukit apa nih ya. Kalau teman-teman tahu bisa komen aja di kolom komentar. Ini kebetulan saya beli kloter terakhir cuy, udah habis. Gokil, laris banget di sini jualan roti goreng, cakwe. Tadi di sini saya ngelihat yang jualan bakso, kayaknya menarik tuh, bakso Malang. Jadi sarapan pagi ini sepertinya saya makan bakso aja deh, biar lebih hemat ya. Bu, bakso makan sini 10.000 Bu ya. Tapi nggak usah pakai pentol Bu ya, gorengan, iya, gorengan tahu, ambek mie sayur gak mau Bu. Ternyata 7.000 rupiah, soalnya nggak cukup. Karena saya ini baksonya nggak pakai pentol teman-teman, jadi cuman gorengan sama tahu aja sih, sama mie dan sayur ini. Makan dulu ya, sarapan dulu cuy. Di Pasar Lawang, mantap. Setelah sarapan dan puas berkeliling dari sekitar Pasar Lawang ini, sekarang saya akan kembali menuju ke Hotel Niagara untuk bersiap-siap, karena sebentar lagi saya akan pergi moto camping menuju ke lokasi yang ada di Kecamatan Pacet. Mumpung cuaca hari ini sedang bagus-bagusnya nih. Oh iya, untuk kesan selama saya tinggal di Hotel Niagara ini, menurut saya hotelnya nyaman-nyaman aja ya, malah saya tidurnya nyenyak banget nih. Dan untuk lokasi dari sekitar Hotel Niagara ini bisa dibilang dekat dari mana-mana ya, ada mesin ATM, ada pasar, terus kemudian kalau mau cari makan di sini gampang banget. Akses transportasi umumnya juga mudah, mau naik bis bisa, mau naik kereta api juga bisa. Jadi overall kalau teman-teman mampir ke Kota Lawang terus kemudian nginap di Hotel Niagara ini, saya jamin aman teman-teman. Oke teman-teman, jadi sekarang ini posisi saya masih berada di Hotel Niagara. Saat ini jam 11 lebih 58 menit waktu Indonesia Barat. Dan saya akan exit dari hotel ini untuk menuju ke daerah sendi yang ada di Pacet ya teman-teman. Tiba-tiba kepikiran daerah sana. Jadi ini saya sudah selesai dengan urusan administrasi. Untuk harga kamar per malamnya di sini murah banget, 137.500 ya untuk yang klasik seperti yang saya tempati kemarin. Ini resepsionisnya di sini juga ramah banget, gokil. Untuk hal-hal yang aneh-aneh yang nggak saya temukan di sini ya. Orang-orang cuman bilang hal-hal yang negatif tentang hotel ini, tapi padahal nyatanya ya nggak sama sekali. Malah saya nyenyak banget tidur di sini. Gokil. Oke, sampai jumpa lagi Hotel Niagara. Sekarang ini kita akan menuju ke Sendi ya teman-teman. Jadi dari sini menuju ke Sendi itu jaraknya sekitar 53 km ya. Untuk waktu tempuhnya 1,5 jam lah dari sini. Motor sudah saya cek, nggak ada yang bermasalah di sini, aman. Oke, Pak, mari Pak. Gokil. Ini adalah jembatan yang kita lewati semalam ya. Kalau belok kiri itu nanti kita putar balik ke arah Malang nanti. Nah, karena kita ke arah Trawas ya, jadi kita arahnya balik ke Surabaya. Nah, itu villa yang dulunya angker sekarang dibangun teman-teman. Jadi pondok pesantren Sidikiyah. Gokil pemandangannya tuh, lihat tuh. Jelas banget ya, kalau cerah gini enak, nggak ada kabut, pemandangannya kelihatan jelas tuh perbukitan yang di sebelah utara ini. Nggak tahu ini bukit apa, kalau teman-teman tahu bisa komen aja. Nah, kalau di sebelah kiri ini yang ada seperti gading ini taman safari teman-teman.
Dan ke sini itu harus pakai mobil ya masuknya ya. Kalau pakai motor diterkam harimau nanti. Nah, ini dia bundarannya. Ada tugu keris sama bambu runcing. Nah, ini dia. Kalau kita belok kiri itu bisa menuju ke tempat wisata Tretes. Trawas juga bisa sih sebenarnya. Tapi kalau ke arah Trawasnya langsung ya mending sebaiknya kita langsung lurus saja. Kalau ke kanan itu nanti balik ke Sidoarjo atau ke Surabaya, teman-teman. Jadi nanti dari Trawas itu kita bisa terhubung sama Pacet ya. Nanti ngelewati Celaket. Masuk di desa Sumber Bagong nih ya. Keren. Ini kalau ini Gunung Welirang, kalau kanan ini Gunung Penanggungan ya. Jadi diapit dua gunung sekaligus dia. Ini masuk jalan Penanggungan, teman-teman. Wah, asik cuy pemandangannya. Keren. Mantap ya. Pengennya noleh kiri. Wih, ada Honda Goldwing cuy. Mantap tuh motor 1 miliar. Nah, di depan ini ada petunjuk arah. Kalau Trawas lurus, kalau Prigen belok ke kiri. Tapi kali ini kita akan lurus ya, ngikuti Google Map ini. Jadi kita ke arah Trawas, teman-teman. Kiri sana itu ke arah Prigen. Jalannya mantap ya, bagus. Ini didukung dengan cuaca yang bagus juga sih, jadi pemandangannya itu lebih kerasa kayak seperti di Bali gitu. Sekarang ini jam 12.39, setengah 1 ya teman-teman. Panas di sini, mantap. Biasanya di sini tuh jarang panas, soalnya hujan terus. Tapi kali ini panas banget, bagus. Masuk di Desa Sukoreno ya, Kabupaten Pasuruan ternyata ini. Turun naik gitu. Enak. Wih, macet. Macet bro. Pokoknya daerah Trawas ini kalau hari-hari libur rame banget. Nih di sini ada pusat oleh-oleh. Nah ini di nah kita ambilnya ke arah kiri ya teman-teman, ke arah Celaket. Nanti jalur Celaket ini yang menghubungkan antara Trawas dengan Pacet. Ambil kiri. Sampai sini udah nggak terlalu rame. Ya Trawas tuh rame karena memang medannya juga nggak terlalu ekstrim, pemandangannya bagus, banyak kafe-kafe yang pemandangannya syahdu juga ya. Makanya Trawas itu selalu jadi tempat favorit buat anak-anak motoran, buat kesana. Anak-anak muda itu sukanya nongkrong di Trawas. Ini nanti kita langsung ke arah sono. Ini di bawah itu tempat nongkrong Black Dew. Nah kita belok ke kiri teman-teman. Nah di atas ini juga banyak tempat nongkrong, warung-warung ya. Pengen mampir soalnya enak situasinya. Oke teman-teman, ini dia ya.
Ini SPBU Pacet. Nih bundaran Pacetnya nih udah kelihatan. Ini saya mau berhenti sebentar, mau istirahat, sekalian beli minum. Kalau dari Pacet sini sudah deket nih Sendi. Nah, mampir mana ya kita ya? Bentar. Soalnya di kiri dan kanan ini sebenarnya banyak banget tempat nongkrong. Ada strawberry juga gitu. Coba kita ke kanan dulu ya. Ntar kita lurus teman-teman, tapi kita kali ini coba kanan dulu ya. Nanti putar lagi kita. Nanti putar ke sana. Ini saya cari tempat buat berhenti aja sih. Oh ya, kebetulan saya pengen makan tape ketan tuh. Boleh deh. Kita makan es tape ketan. Nah itu kayaknya di depan itu ada es tape ketan yang oke tuh. Kita coba mampir ya. Sekalian berhenti, nyantai dulu lah. Nah. Oke. Iya Pak. Parkir kini buat apa-apa Pak ya? Iya. Oke. Kita parkir dulu di sini teman-teman. Sampai juga kita ya di Kecamatan Pacet. Nah kalau ke sana itu ke arah Mojosari, kalau sana itu kan Cangar seperti biasa. Yang seperti saya lewati itu. Ini saya mau makan es tape ketan dulu. Salah satu jajanan cemilan yang paling populer di Pacet ini. Pak, tape ketan ini satu Pak ya, makan sini nggih. Nggih. Beginilah kondisi dari jalur yang ada di sekitar bundaran Pacet. Setelah makan es tape ketan, saya akan melanjutkan perjalanan kembali menuju ke destinasi motocamping kita kali ini. Dari sini sudah tidak terlalu jauh kok, hanya kurang lebih sekitar 15 menit saja. Ini saya sudah selesai makan tape ketan. Mampir minimarket depan bentar. Soalnya kalau udah masuk Sendi nggak ada minimarket lagi. Jadi ini adalah minimarket terakhir sebelum masuk ke jalur Cangar ya. Oke. Rame banget. Lanjut ke Sendi. Ya, jadi kita sekarang ini masuk di jalur Cangar ya teman-teman. Tapi nggak full. Nah, ini. Kalau ke kiri tadi kita dari arah Tretes tadi. Sekarang ini kita masuk lagi ke jalur Cangar. Bedanya kali ini kita tujuannya ke Wet Sendi teman-teman. Sekarang ini jam 14.03 ya. Udah jam 2 siang. Dan kondisi Pacet rame banget. Pemandangannya ciamik, bagus. Holder HP saya sudah tidak pakai lagi ya, karena kalau sudah di sini ya gampang aja jalurnya. Ini jembatan Kali Kromong 1 yang tempo hari kita lihat juga nih. Sekarang udah ada pembatasnya begini. Tempo hari masih belum ada setahu saya. Tuh, Kali Kromong. Mobil penuh. Bensin sisa separuh dari sini. Ini dekat aja, kurang lebih sekitar 8 menit lagi kok dari sini teman-teman. Nah, kalau
lurus terus ini nanti kita bakal ketemu tanjakan Gutean. Oke, sekarang ini kita sedang melintasi tanjakan yang cukup viral dari jalur Cangar, yaitu tanjakan atau tikungan Gutean. Cukup viralnya karena di sini merupakan spot yang paling sering terjadi remblong dari pengendara yang melewati jalur ini. Selepas dari tanjakan Gutean, di sini jalurnya mulai menanjak dan di sebelah kiri ini kita bisa menjumpai banyak sekali warkop-warkop yang bisa dibuat tempat untuk istirahat ya. Nah, untuk tempat atau lokasi moto campingnya dari sini udah deket banget, kurang lebih sekitar 5 menit lagi. Dan lokasi yang saya tuju ini namanya adalah Wet Sendi 2. Jadi Wet Sendi 2 ini merupakan campground yang menjadi favorit saya ya selama ini, karena selain tidak jauh-jauh dari kota Surabaya, pemandangan yang ditawarkan dari Wet Sendi 2 ini terbaik ya sejauh ini. Oke, ini kita belok kiri ya. Oke. Biasa pintu masuknya sendiri jalannya cukup rusak ya, jadi kita harus hati-hati. Serta ini turunannya juga lumayan ekstrim sih, tapi untungnya nggak panjang, pendek-pendek aja nih. Biasanya di sini ada yang narikin tiketnya, tapi sepertinya kita gratis deh ini. Ini di depan. Nah, ini yang di depan ini yang narikin tiketnya nih. Nggak tahu, satu orang harusnya 15.000 sih, bahkan nggak sampai. Ya, camping. Rencana mau? Camping aja. Camping? Iya. Sendirian. Nah, sendiri. Apa ya? Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Berapa? Per orang 10.000. 10.000. Iya. Oke, misi nggih. Nggih. Makasih, Mas. Nggih, nggih. Oke, teman-teman. Kita memasuki lokasi camping ground dari Wet Sendi 1 ya. Sepi banget cuy. Udah pada pulang orang-orangnya soalnya. Ya, mantap ini. Nah, kita mau ambil yang sebelah mana ya? Kayaknya yang cityscape sana bagus deh, atau yang di gunung sini ya. Soalnya kalau sepi gini kita bisa bebas banget mau ambil spot teman-teman. Oke, jadi setelah saya pikir-pikir saya bakal camping di sono aja deh. Kayaknya lebih menarik ya. Jadi motornya saya bawa ke bawah situ. Oke. Ini barang bawaan di motor saya ini cukup berat sebenarnya. Cuman motornya ini ternyata kuat banget. Nah, ini dia. Iya, oke. Mantap ya. Jadi kita bisa ke sini. Gokil. Ini enaknya juga ada tempat buat duduk-duduknya nih. Ini kalau siang juga nggak terlalu panas karena di bawahnya pohon, jadi rimbun, rindang gitu ya. Tuh, bisa dilihat dari bayangannya. Kalau yang nggak kena pohon itu yang lebih terang tuh, panas tuh pasti. Kalau yang di sini dingin dia. Oke, kita bersih-bersihkan dulu ya. Ini spotnya bagus nih buat nata tenda nih. Oke, jadi saya mau tata-tata tenda dulu ya teman-teman. Sambil lihat kondisi motor.
Periksa tekanan ban, masih aman. Mesin, ini ya karburatornya nih aman. Oke, nggak ada yang masalah. Mantap ini motornya ya. Ban depan juga oke. Gokil. Yaudah teman-teman, jadi saya mau langsung gelar tenda di sini ya. Nah, ini dia pemandangan yang bisa kita dapatkan ketika kita camping di Campground Wet Sendi 2. Ada pemandangan Gunung Welirang dan juga ada pemandangan cityscapes dari Kecamatan Pacet ya. Serta kita juga mendapatkan view dari Gunung Penanggungan meskipun terlihat dari jauh. Tapi nggak apa-apa, ini cukup keren sih. Dan pastinya bagian cityscapes ini bakal keren banget kalau pas malam hari nanti. Jadi ini tendanya sudah saya rakit ya teman-teman, dan agak sulit tadi ngerakit tenda ini soalnya anginnya kencang di sini. Sulit tadi terutama pada saat masang outernya itu terbang-terbang kemana-mana. Dan ternyata kita juga nggak sendirian ya, ada keluarga teman-teman, mantap ya. Nah ini saya pilih view yang ngadep cityscape sama ke arah Gunung Penanggungan. Jadi kalau malam viewnya nggak ngebosenin, soalnya ngelihat langit langsung, ngelihat lampu-lampu dari kampung-kampung warga yang ada di bawah situ. Ini di sini juga ada bangku ya, jadi bisa buat duduk-duduk nyantai sambil ngopi di sini. Enak sih. Sejauh ini Sendi itu merupakan tempat camping yang paling recommended kalau menurut saya. Sudah lokasinya dekat dari Surabaya, terus untuk tiket masuknya juga murah. Saya tadi motor satu sama orang satu cuman kena Rp15.000 aja teman-teman. Terus viewnya juga keren ya, jadi kita bisa ada view Gunung Welirang langsung ya kalau kita pilih camping ground yang di sebelah sana. Dan kalau ngadepnya ke sini itu langsung ngadepnya ke arah cityscapes dari perkampungan warga yang ada di Pacet sama Gunung Penanggungan yang di sebelah sono. Oke, ini barang-barang saya teman-teman di dalam situ ya. Untuk logistik hari ini saya nggak terlalu bawa banyak bahan makanan ya, saya cuman masak mie sama telur aja. Ini tadi telurnya habis, saya cuman dapat ini 4 biji. Kita coba keliling-keliling ya teman-teman. Pak, mari Bu, mari. Nah jadi nggih, amin. Ini bapaknya ngerakit tenda. Nah di sini itu ada kamar mandi teman-teman. Silau ya, kena matahari. Nih. Nah ini ada kamar mandi, fasilitas yang bisa kita pakai kalau camping di Sendi. Terus di sini tuh juga ada pancuran air ya. Ini bisa kita pakai buat cuci piring, cuci muka. Ini kita cek. Airnya kenceng ya, mantap nih. Ini di kamar mandinya, ini airnya juga kenceng teman-teman. Untuk kamar mandinya juga bersih ya. Nih airnya kenceng, dingin. Terus di situ ada gazebo, bisa dipakai buat duduk-duduk juga. Nah di sini juga ada parkiran motor sama ada parkiran mobil. Parkirannya di sini cukup luas sih, enak. Nah, tapi kalau saya motornya saya bawa sampai ke ujung sono tuh sebelahnya tenda. Oke, kita coba jalan lagi teman-teman. Nah kalau di sana itu juga ada toilet ya. Nah ini luas banget di sini lokasinya. Coba kita ke sini. Tuh ada fasilitas buat ngecasnya. Nah nih ada colokan. Nah kalau ke sana itu juga ada toilet.
Ada warung di situ ya. Saya lupa ini. Kalau ke Sendi itu mesti ada warung di sini, teman-teman. Jadi ini warung namanya kalau nggak salah warung Dreamland. Warung yang ada di Sendi. Jadi kita nggak akan khawatir kehabisan bahan makanan ataupun minuman ya, karena kita juga bisa makan minum di sini, teman-teman. Musolanya. Nah, ini dia. Musolanya seperti ini, teman-teman. Kondisinya lumayan bersih ya. Dan ini ada lampunya, jadi terang nih musolanya. Nggak seperti di Sarkawi, musolanya gelap total dan sepertinya nggak difungsikan. Ini toilet yang di sebelah selatannya seperti ini ya. Cukup luas dan di sini toiletnya bersih, teman-teman. Bisa dibuat mandi sama BAB. Jadi kalau kalian bawa keluarga ataupun pasangan ataupun teman-teman ya, kalian bisa datang ke Sendi aja untuk camping karena di sini fasilitasnya cukup lengkap. Nah, ini warungnya ini. Itu warung Dreamland, ada nasi jagung, nasi goreng, nasi pecel juga ada. Mie goreng juga ada, aman ya, teman-teman. Nah, kalau untuk pakai listrik besar seperti speaker ya. Kadang-kadang kalau malam minggu tuh di sini ada yang nyetel speaker gede-gede, teman-teman. Jadi kena biaya tambahan. Kalau buat ngecas HP sama penggunaan lampu-lampu biasa ya nggak usah bayar ya. Kalau sebelum-sebelumnya saya camping itu kan lokasinya sepi banget dan gelap ya kalau malam. Nah, kalau di Sendi ini kalian nggak perlu khawatir karena di sini itu aman sekali. Pemandangannya juga keren ya. Tiketnya juga murah. Loh, kurang apa coba? Nah, ini bentar lagi saya mau persiapin kasur yang ada di dalam. Jadi saya bawa matras angin 1, teman-teman, sama sleeping bagnya 2 ya. Nah, matras anginnya tadi saya taruh mana, saya lupa ya. Pakai kaki capek, pakai tangan juga capek. Nah, ini kayaknya udah mulai keras nih. Oke, udah ngembang. Waduh, cukup gak ya nih? Panjang banget ternyata. Oh, cukup kok, pas nih. Lihat nih, loh, dari sini sampai sini pas banget cuy, mantap. Nah, dalam perjalanan camping kali ini saya nggak pakai matras ya, teman-teman, melainkan gantinya matras itu saya ganti pakai matras angin ini. Enak ya. Jadi meskipun di bawahnya keras, tapi karena ada matras angin ini jadi keredam. Terus nanti saya tidurnya tuh pakai selimut ya ini. Nah, ini selimutnya. Nah, itu saya punya lagi sleeping bag, ada 1 lagi tapi saya simpen, males ngeluarin semua, ribet soalnya ngeringkesnya itu. Waduh. Sambil nikmatin pemandangan. Nah, ini lampu-lampunya udah mulai nyala semua nih, keren kan? Weh. Enaknya pemandangan jam segini tuh nggak ngebosenin ya, karena kita bisa ngelihat cityscapes tuh. Lampunya pada nyala semua, gokil. Sekarang ini udah jam 17.49.
Ya, tuh viewnya cityscapes keren. Nah kalau kita ngadep gunung tadi itu ya cuman begini doang, gelap gitu, nggak kelihatan apa-apa. Nah yang paling bagus itu memang di sini, di spot yang saya tempatin sekarang ini. Ada tonggeret cuy. Duh. Malah lari ke kamar. Jadi sebenarnya kita tuh bisa turun sampai ke sini ya teman-teman. Tuh, buat lihat city lights-nya. Ini kebetulan saya pakai lampu kepala. Penasaran, pengen coba turun sampai bawah sini. Oke. Gokil. Coba saya matikan ya headlampnya. Kembali lagi ke atas teman-teman. Ya. Ini situasi dari tenda saya ya teman-teman. Ini saya pasangi lampu-lampu seperti ini nih, biar kelihatan lebih romantis aja. Ih, tonggeret ini masih di sini. Lah, ada tonggeret. Besar banget lagi tonggeretnya. Tangkap. Wih. Ih, masuk ke dalam kopi. Ih, maaf. Ya, masuk ke dalam kopi dia. Untuk sinyal di sini aman ya. Saya pakai kartu Tri, providernya dari Indosat. Di sini full sinyalnya. Jadi saya buka YouTube itu juga lancar teman-teman. Lancar banget. Bisa lihat-lihat story itu ya, gokil. Yuk kita masak yuk. Masak 2 butir aja. Ini 2 butirnya buat besok pagi, buat sarapan. Harus hemat-hemat bahan makanan. Masak telur ini kurang lebih sekitar 10 menitan ya. Jadi jam 20.06 berarti nanti kisaran di 20.16. Wah, baik banget teman-teman, saya dikasih cemilan sama bapak yang camping di sini. Baik banget, dikasih tahu bakso sama kentang goreng cuy. Gokil. Makasih Pak, makasih orang baik, mantap. Nanti kita cuci wadahnya. Di penyet-penyet gini spaghetti itu, dia nanti lunak-lunak sendiri dia. Enak juga nih. Kok ya pas gitu ya, masak spaghetti terus dikasih cemilan kentang goreng, cocok soalnya. Pak, bentar saya cuci dulu Pak piringnya. Enggak apa-apa. Makasih banyak loh Pak. Gih. Ini anaknya Sendi ini kita bisa cuci piring cuy di sini cuy. Jadi tinggal bawa
alat cuci piring aja. Nah, bisa nyuci kita. Jadi habis makan langsung dicuci bersih. Kan enak, kita pulang camping nggak ninggalin barang kotor. Wah, cantiknya. By the way, di Sendi ini saya cuman berdua ya, sama bapaknya yang kemarin itu. Sisanya udah pada balik. Jadi kemarin itu datang saya sendirian, terus gak lama kemudian bapaknya datang. Jadi ya alhasil kita cuman berdua aja nih di Sendi. Ngopi dulu kita. Yang paling enak tuh kalau kita ngopi terus duduk-duduknya di sini nih sambil nikmatin pemandangan. Wah, buset. Tuh, ini cuman papan aja ya, diganjel sama ban terus sama batu gini. Oke teman-teman, saya rasa cukup dulu sampai di sini videonya tentang moto camping dari Wet Sendi 2 yang berlokasi di Kecamatan Pacet. Kalian sudah bisa melihat sendiri betapa murahnya tiket masuk serta fasilitas umum yang tersedia di camping ground ini. Selain itu, pemandangan yang ditawarkan di sini sangat istimewa dan lokasinya sendiri tidak jauh dari kota besar seperti kota Surabaya. Jadi buat teman-teman penggemar moto camping, kalian bisa datang ke sini kapan saja karena lokasinya dibuka selama 24 jam ya. Oke, jadi cukup dulu sampai di sini. Semoga videonya bisa menghibur kalian semua dan sampai jumpa dalam perjalanan saya berikutnya.